Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. 7 tahun sebelum kemerdekaan Republik Bangsa Indonesia, tepatnya pada tahun 1938 Masehi, di Desa Sengon Kulon, Tanjung Brebes, terlahir anak laki-laki dari pasangan suami istri Haji Abduh dan Nyai Juriyah, yang mana pasangan tersebut memberikan nama pada anaknya yang nomor 6 dari 9 bersaudara dengan nama Harun, dengan harapan kelak nanti Harun muda bisa meniru seperti Nabi Harun alaihissalam, baik dalam segi ilmu dan budi pekertinya. Kakek Kiai Harun dari jalur ayahnya yakni Haji Muhtar adalah sosok yang terkenal dermawan, Kiai Harun bin Haji Abduh bin Haji Muhtar Lemah Abang. Sedangkan ibu Kiai Harun merupakan cucu daripada Kiai Haji Bukhari Pejagan Brebes, Nyai Juriyah binti Kiai Haji Mustafa bin Kiai Haji Bukhari Pejagan Brebes. Kedua orang tua Kiai Harun sangat perhatian sekali dengan pendidikan putra-putrinya, terutama dalam bidang agama. Mula-mula Harun muda belajar ngaji Al-Quran di hadapan ayahnya sendiri. Kemudian setelah menginjak dewasa di usia 16 tahun, tepatnya pada tahun 1953 Masehi, Harun muda dipondokkan di pondok pesantren Miftahul Muta'alimin Babakan Ciwaringin Cirebon, yang diasuh oleh Romo Ki Haji Masduki Ali. Di hadapan Ki Haji Masduki Ali, Harun muda belajar berbagai ilmu agama seperti ilmu nahwu, shorof, fikih, dan khususnya ilmu tajwid Al-Quran. Setelah dirasa cukup mondok di kota Cirebon, Jawa Barat, akhirnya pada tahun 1959 Masehi, Harun muda melanjutkan pengembaraannya dalam menuntut ilmu. Akhirnya beliau memutuskan untuk mondok di kota Magelang, Jawa Tengah, di hadapan Kiai Haji Khudori bin Haji Ihsan, muassis pendiri Pondok Pesantren Api Tegalrejo, Magelang, yang mana Kiai Haji Khudori Ihsan adalah sosok menantu Wali Agung Mbah Dalhar Watu Congol. Di pesantren Tegalrejo, Harun muda mendalami kitab Fathul Wahhab, Al-Mahali, Sahih Bukhari, Ihya Ulumuddin, dan khususnya ilmu tasawuf lainnya. Harun muda disuruh oleh Kiai Haji Khudori untuk momong putra-putra beliau seperti Gus Abdurrahman Khudori dan Gus Ahmad Muhammad Khudori. Sosok Harun muda sering menggendong putra-putra Kiai Khudori dalem. Pada tahun 2008 Masehi, sehabis sholat Isya, Mas Mustajib, santri Brebes asal desa Lemah Abang, Tanjung Brebes, yang mondok di Tegalrejo, pernah ditanyai langsung oleh beliau Ki Haji Abdurrahman Khudori, "Kamu dari mana?" "Kamu dari mana, Kang?" Jawab Mas Mustajib, "Tanjung Brebes, Pak Yai." Kemudian beliau bertanya lagi, "Kenal Kang Harun?" Jawab Mas Mustajib, "Enggih Pak Yai, kula tepang, niku gurune kula, tapi sampun nilar." Kemudian beliau Pak Kiai Dur bilang, "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un." "Iya dulu Kang Harun, sewaktu saya masih kecil yang mong-mong aku,
Begitulah kedekatan Ki Harun dengan zuriyah Tegal Rejo yang tidak pernah terlupakan oleh putra-putra Ki Hudori. Nama Ki Harun Abdullah tercatat sebagai santri kedua asal Brebes, Jawa Tengah, yang pertama kali mondok di Tegal Rejo, Magelang, yang mana santri Brebes pertama kalinya adalah Ki Haji Enok Kailani Bangbayang Bumi Ayu, ayah dari Ki Haji Agus Mudrik Bumi Ayu Brebes. Setelah 4 tahun mondok di hadapan Ki Haji Hudori, akhirnya pada tahun 1963 Masehi, beliau Ki Harun memutuskan pulang ke rumah untuk menyebarkan ilmu yang beliau peroleh dari guru-gurunya. Di usia 26 tahun, Ki Harun sudah mulai berdakwah di kampung halamannya sendiri dengan memanfaatkan musola dan bangunan bilik kayu, ruang kelas cikal bakal berdirinya Madrasah Diniyah Salafiyah Miftahul Huda yang dibangun tahun 1953 Masehi oleh ayah Ki Harun, yaitu Haji Abdullah Mukhtar. Awal-awal dalam berdakwah, sosok Ki Harun mengajarkan Al-Quran di musola Al-Inayah depan rumahnya beliau sendiri, dan beliau juga mengajarkan kitab-kitab karya ulama salafus soleh. Walaupun sudah mukim di rumah, beliau Ki Harun masih hafal nazam Alfiyah 1002 bait karangan Imam Ibnu Malik. Dalam berdakwah, sosok Ki Harun banyak mengalami cobaan, baik cobaan zahir maupun cobaan batin. Akan tetapi beliau tetap bersabar dan tabah dalam menghadapi cobaan. Walaupun dalam keadaan sakit, beliau tetap istiqomah dalam mengajar para santri. Pernah suatu ketika ada tetangga yang mengundang Ki Harun untuk menjadi imam tahlil. Beliau Ki Harun mau datang ke tempat tahlilan dengan catatan hanya sebentar saja, dikarenakan banyak santri yang masih menunggu ngaji di rumahnya. Pada tahun 1965 Masehi, nama Ki Harun mulai semerbak wangi akan kealiman ilmunya, bahkan kejadukannya. Lambat laun banyak orang yang berdatangan untuk menimba ilmu kepada beliau, bahkan bukan cuma dari desa-desa sendiri, melainkan merambah ke desa-desa tetangga seperti Lemah Abang, Kramat Sampang, Sengon Wetan, Kemukten, dan desa-desa lainnya. Seiring dengan banyaknya santri yang ikut bermukim di kediaman Ki Harun, maka pada tahun 1979 Masehi, Ki Harun membuat pondasi pondok di depan rumahnya. Setelah bangunan pondok sudah kokoh dan layak untuk dihuni oleh santri-santri, Ki Harun terlebih dahulu sowan dan meminta ridho restu di hadapan gurunya, yaitu Al-Alim Al-Al'amah Ki Haji Hudori Tegal Rejo, Magelang, agar beliau Ki Hudori sudi untuk memberikan nama Pondok Ki Harun. Akhirnya Ki Haji Hudori mendoakan muridnya dan memberikan nama untuk pesantren muridnya dengan nama Ponpes Al-Auni. Selain belajar dan mengajar santri-santrinya, keseharian Ki Harun juga banyak dihabiskan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti dengan melakukan sholat tahajud, sholat duha, berpuasa, dan setiap hari istiqomah ke makam ayah dan ibunya di desa Lemah Abang. Ki Harun ulama yang zuhud dan dermawan. Beliau suka memberi kepada siapapun, bahkan semua harta benda yang beliau miliki semuanya digunakan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga sosok ulama yang berwibawa. Terpancar kewibawaan beliau tatkala ada santri yang sedang ramai bercanda di musola Al-Inayah. Jika mereka para santri mendengar beliau berdehem, spontan santri-santri langsung terdiam. Seiring dengan bertambahnya usia Ki Harun yang sudah mulai sepuh dan tak kunjung menikah, guru Ki Harun yaitu Ki Haji Mas Duki Ali Babakan Ciwaringin Cirebon berkunjung di kediaman Ki Harun. Dan setelah kunjungan tersebut, tak lama kemudian
Ki Haji Rohmat Gedongan Cirebon datang ke rumah Ki Harun untuk menawarkan putrinya kepada Ki Harun untuk dinikahinya. Mungkin belum jodohnya dengan putri Ki Rohmat Gedongan. Walhasil pada tahun 1986 Masehi, di usia Ki Harun yang ke-49 tahun, akhirnya beliau menikah dengan Nyai Siti Masrifah Rawang, yang tidak lain adalah muridnya sendiri yang pendiam dan masih gadis berumur 16 tahun. Setelah 7 tahun berumah tangga dengan Nyai Siti Masrifah, Ki Harun baru diberi rizki keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mendapatkan keturunan, Ki Harun mulai mengalami sakit-sakitan, dan ketika putrinya baru berusia 3 tahun, di umur yang ke-58, Ki Harun meninggalkan dunia yang fana ini pada malam Kamis 2 Muharram 1416 Hijriah, atau bertepatan dengan 1 Juni 1995 Masehi. Kabar berita wafatnya Ki Harun Abdullah menyebar dengan cepat, dan para pentakziah berdatangan membludak untuk mendoakan jenazah Ki Harun Abdullah. Jenazah Ki Harun dimakamkan di samping makam kedua orang tuanya yang terletak di desa Lemah Abang, Tanjung Brebes. Ki Haji Maskur Ma'ruf, ulama karismatik asal Ketanggungan Brebes, bertugas mentalkin jenazah Ki Harun Abdullah. Setiap tahun haul beliau Ki Harun Abdullah diadakan, yang diperingati setiap tanggal 2 bulan Muharram. Dakwah diteruskan oleh saudara-saudara Ki Harun, diantaranya ada Ustadz Naswadi dan juga Kiai Mustafa Kamal. Untuk mengenang jasa-jasa Ki Harun Abdullah, akhirnya masyarakat desa mengabadikan nama beliau menjadi nama jalan, yaitu Jalan Ki Harun Abdullah, Sengon Kulon, Tanjung Brebes. Dan Ki Harun Abdullah dibadalkan haji pada tahun 2019 Masehi oleh Haji Bahrudin, sosok murid yang juga masih ada hubungan kerabat dengan Kiai Harun. Kurang lebihnya dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.